Bahkan ada yang memperingati Natal, ada yang juga tidak memperingati Natal. Tentunya ini banyak hal yang kita adopsi. Namun mari kita pahami bahwa Natal apakah ada di Alkitab? Memang tidak pernah disebutkan untuk memperingati Natal. Namun mari kita buka di dalam Alkitab yang di mana Natal apakah ada? Kenapa diperingati tanggal 25 Desember? Sahabat Udayana dimanapun berada, Natal bukan sekedar tentang dekorasi indah, hadiah dan juga hidangan yang lezat, tetapi lebih dalam dari itu tentang kasih, harapan dan kedamaian. Untuk menggali lebih dalam terkait dengan makna perayaan Natal, kita akan bahas bersama dengan Evangelis Sabto. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Yolanda. Baik, Bapak, mohon izin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Nama saya secara lengkap Sabtoworo Iriantono dan saya terlahir di Jawa Tengah. Dan saat ini saya berada di Pulau Dewata sejak tahun 2000. Dan tentunya mungkin banyak hal yang saya lakukan di Pulau Bali ini. Sejak tahun 2000 sampai dengan 2012 saya baru pensiun muda. Dulunya saya sebagai TNI Angkatan Darat dan sempat juga saya dinas di Kodam 9 Udayana. Itulah sedikit perkenalan dan saya pensiun muda sekali lagi. Sebenarnya masih 8 atau 9 tahun saya bertugas. Karena panggilan maka saya pensiun muda. Terima kasih. Luar biasa Bapak. Berarti dari mengabdi sebagai TNI sekarang mengabdi untuk Tuhan ya Bapak. Amin. Luar biasa. Baik Bapak, mengawali perbincangan kita hari ini Bapak bisa dijelaskan mengenai makna dari perayaan Natal Bapak, terutama kenapa sih Natal itu dirayakan setiap tanggal 25 Desember Bapak? Ya. Pertanyaan yang pertama adalah makna Natal ya. Mungkin secara umum orang-orang tahu tentang apa sih makna Natal. Namun demikian mungkin banyak orang yang kadang-kadang masih bertanya-tanya. Natal ada yang memperingati, ada yang tidak. Oke, masalah makna saya akan ada 5 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah Natal itu adalah sukacita besar yang Tuhan karuniakan kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Natal mengajarkan kita untuk berbagi dan peduli kepada sesama. Yang ketiga adalah makna Natal adalah kasih yang tulus diiringi dengan tindakan yang nyata. Yang keempat, Natal adalah momen untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Baik, yang kelima adalah lewat perayaan Natal kita diingatkan untuk tetap hidup sederhana dan rendah hati. Semua ini adalah yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus tentang apa yang harus kita lakukan. Itulah sebagai kehendak Bapa di surga. Demikian. Lalu bagaimana terkait dengan perayaan Natal yang setiap tanggal 25 Desember itu Bapak? Ini banyak orang-orang yang bertanya, bahkan mengajukan argumentasi yang berbagai macam. Bahkan ada yang memperingati Natal, ada yang juga tidak memperingati Natal. Tentunya ini banyak hal yang kita adopsi. Namun mari kita pahami bahwa Natal apakah ada di Alkitab? Memang tidak pernah disebutkan untuk memperingati Natal. Bahkan Natal diperingati oleh Firaun Herodes, ya ada. Namun untuk Yesus apakah ada? Namun mari kita buka di dalam Alkitab yang di mana Natal apakah ada? Kenapa diperingati tanggal 25 Desember? Apakah benar atau salah dan lain sebagainya? Namun saya akan membawakan satu hal tentang bagaimana Tuhan Yesus sendiri pun, ya Tuhan Yesus sendiri pun menyatakan tidak pernah ada tentang bagaimana dia memperingati ulang tahun tapi yang dihadiri adalah perkawinan, mungkin kegiatan sosial yang lainnya. Tetapi untuk kegiatan peringatan Natal itu tidak. Namun mari kita buka di dalam Lukas 1 ayat 5. Baik, akan saya bacakan di dalam Lukas 1 ayat 5.
Ada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Ya, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Nah, ini tentunya kalau kita melihat bahwa apa yang dinyatakan tentang bagaimana Zakaria yang bersama Elizabeth lama tidak punya anak, namun di dalam saat peringatan di mana Zakaria sebagai imam dari Lewi, ini ia melakukan tugas saat itu bersamaan melakukan itu di Bait Allah, yaitu dikatakan bahwa rombongan ke-8 yang melakukan tugas di Bait Suci di hari pendamaian atau Yom Kippur ya. Demikian. Jadi kalau kita memahami dan mengerti tentang apa yang diperbuat oleh sebagai imam, dia sebagai imam yaitu Zakaria, saya juga akan bacakan di dalam firman berikutnya yaitu di ayat 10. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ayat 11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Ayat 12, melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Ayat 13, nah ayat 13 inilah tentunya harus kita pahami dan mengerti. Kenapa ayat 13 ini menjadikan seolah-olah janji Tuhan yang akan digenapi di saat rombongan ke-8 yang melakukan tugas di Bait Suci di hari raya pendamaian ini. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamainya dia Yohanes." Nah, ini tentunya kita akan lebih memahami bahwa di ayat 13 dikatakan malaikat memberitahu ya bahwa istrinya Elizabeth akan mengandung Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis tentunya. Pada hari raya pendamaian Yom Kippur, yaitu pada tanggal 25 September. Kenapa? Langsung saya aplikasikan di dalam kalender secara nasional. Jadi saya tidak bicara tentang kalender yang ada di Israel. Tentunya tanggal 25 September. Nah, mungkin bisa dicatat tanggal 25 September itulah perayaan hari raya pendamaian tersebut. Nah, selanjutnya kalau kita pahami dan kita telusuri tentang apa makna tentang bagaimana Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember, tentunya banyak orang-orang yang mungkin berpendapat berbeda-beda. Namun mari kita secara alkitabiah kita akan sampaikan. Di ayat 26 ya, sekali lagi ayat 26 yaitu pasal 1, dalam bulan yang ke-6 ya, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, ini tentunya sesuatu hal yang harus kita cerna, bahwa dalam bulan yang ke-6, berarti bulan yang ke-6 itu diartikan bahwa 6 bulan dari bulan September ya, karena waktu itu peringatan pendamaian, yaitu bulan Maret. Perhatikan. Ini berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel adalah bulan yang ke-6. Jadi bulan yang ke-6 tentunya adalah kalau kita jumlahkan itu tentunya di bulan Maret ya, tahun berikutnya. Nah, setelah itu di dalam ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Ayat berikutnya, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya
di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31 dikatakan, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya dia Yesus." Nah, ini tentunya kalau kita telusuri ketika bulan Maret ya yang diberitakan di dalam ayat 26, maka kalau kita hitung Maret sampai dengan 9 bulan, tentunya itu jatuh kepada bulan Desember. Nah, itulah sebabnya perayaan Natal atau hari kelahiran Tuhan Yesus itu jatuh kepada di bulan Desember. Nah, itulah sebabnya sampai dengan saat ini peringatan itu dilakukan tanggal 25 Desember. Memang banyak data-data sejarah juga menyatakan yang sama, karena sejarah tentunya diawali dengan peristiwa. Nah, mari kita juga paham bahwa ketika Tuhan Yesus ya di dalam Lukas 2 ayat 21 dikatakan bahwa Tuhan Yesus juga disunat pada tanggal 1 ya, tanggal 1. Oke, kalau kita hitung mundur tanggal 1, hitung mundur ya, karena di usia 8 hari dia disunat, maka jatuhnya tanggal 25 Desember. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita pahami dan mengerti. Sebenarnya perayaan Natal ini adalah sudah jauh dilaksanakan ketika kelahiran Dewa Matahari yang hebat itu di tahun 274 Masehi. Jadi duluan apa yang telah dilakukan atau peringatan Natal untuk kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kadang-kadang dicampur adukkan antara banyak hal tentang hal ini. Demikian untuk makna dan apa arti kelahiran Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya, luar biasa. Jadi tidak ada secara eksplisit tertuang ya Bapak ya. Kalau misalnya tanggal 25 itu perayaan Natal, tetapi kita harus melihat dari sejarahnya seperti itu ya Bapak. Memang di Alkitab memang tidak tertulis. Yo, peringatilah Natal, tidak ada. Jadi kita inilah yang diperlukan. Jadi penjelasan dari Bapak menerangkan kita semua semakin jelas jadinya mengapa tanggal 25 Desember itu diperingati sebagai hari Natal seperti itu Bapak. Lalu kemudian Bapak terkait dengan perayaan Natal ini sendiri itu lebih sering dimunculkan sosok Santa Claus nih yang kami lihat di banner ataupun di perayaan. Kalau anak kami Bapak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal pasti lebih terkenalnya atau lebih dimunculkannya itu sosok Santa Claus. Nah, kalau boleh tahu ini Bapak sebenarnya siapa sih sosok Santa Claus ini Bapak? Oke. Baik. Santa Claus itu terinspirasi dari Bapak Gereja Santo Nikolaus ya, yang sempat menampar bidat Arius, karena si bidat Arius itu penyesat ini menyampaikan kabar tentang Yesus bukan Tuhan. Nah, itulah sehingga Santa Claus atau Sinterklas saat ini ya. Jadi terkenalnya Sinterklas. Itu adalah sosok yang dilambangkan dengan penuh kasih, terutama kepada anak-anak. Dan bahkan dia terus berpikir tentang bagaimana membagi hadiah, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia terus menyenangkan hati anak-anak. Memang pada dasarnya Santo Nikolaus itu hatinya kepada anak-anak. Jadi sebetulnya kalau kita pahami dan mengerti tentang kenapa kok menonjol Santo Claus atau Bapak berjenggot dan sebagainya, itulah tanda bahwa dia penuh kasih. Jadi kasih dilambangkan dengan peran oleh Santo atau Sinterklas. Demikian. Jadi itu selalu dikaitkan dengan kegiatan anak-anak juga ya Bapak, makanya memberikan kado seperti itu. Ya, betul. Baik, kemudian Bapak terkait dengan makna Natal ini sendiri, bagaimana kita bisa merayakan Natal ini dengan penuh makna di tengah-tengah kesibukan kita, terutama prajurit. Ini kan banyak banget nih Bapak di sepanjang tahun ini kegiatan-kegiatannya, baik itu pengamanan maupun kegiatan staf lainnya. Bagaimana
kita bisa merayakan Natal itu sendiri dengan penuh makna, Bapak? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana merayakan Natal dengan lebih bermakna di tengah kesibukan dan kegiatan yang padat ya. Betul, Bapak. Eh, Kadang-kadang kita berpikir ya, Tuhan kadang-kadang kita terhadap Tuhan tidak adil. Karena apa? Karena kadang-kadang Tuhan diberikan sisa waktu yang ya kalau sempat, kalau tidak ya. Itulah kelemahan setiap orang yang belum memahami apa sih arti hidup dan kehidupan ini. Justru saat ini mereka dihadapkan dengan persoalan-persoalan dunia dan persoalan-persoalan kebutuhan, sehingga kadang-kadang meninggalkan makna-makna yang ada di Alkitab, bahkan meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, kadang seperti itu. Nah, itu tidak bisa dipungkiri oleh kita semua, bahwa ingat bahwa musuh manusia atau musuh orang beriman itu ada 3. Yang pertama tentunya diri kita atau kedagingan, yang kedua adalah keduniawian, dan yang ketiga tentunya yang mengelola kedagingan dan keduniawian itulah iblis itu sendiri. Nah, kalau kita memahami bagaimana musuh kita, karena peperangan yang terjadi saat ini adalah antara Tuhan dengan iblis. Oleh sebab itu, bagaimana iblis merebut supaya manusia lupa akan peringatan Natal atau lupa akan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Itu luar biasa. Ya itulah, kita sebenarnya tidak punya alasan apapun untuk, saya sibuk, saya banyak kegiatan. No, tidak. Dimanapun Tuhan itu tentunya bisa kita ajak bicara. Bahkan dikatakan bahwa marilah kita selalu berjalan bersama Yesus setiap hari. Ya. Dan marilah kita juga belajar dari Yesus setiap hari. Akhirnya, mari kita terus serupa dengan Yesus setiap hari. Tidak ada satu hal pun untuk meninggalkan Tuhan kalau kita tahu tentang apa sih sebenarnya hidup dan kehidupan ini? Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Nah, mari kita memahami, mengerti. Kalau kita mengasihi secara totalitas, berarti kasihlah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan akal budi. Itulah melakukan kehendaknya secara totalitas. Demikian. Baik, Bapak. Lalu tantangan terbesar nih Bapak untuk memahami dari makna Natal itu sendiri di era modern ini menurut Bapak apa ini? Tentunya tantangan terbesar sebetulnya juga musuh-musuh manusia itu sendiri. IT yang ada, IT yang sudah merebak tanpa batas, itu sebetulnya salah satu sisi juga musuh manusia atau musuh Allah sebetulnya. Kalau dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan ketika kita bersahabat dengan dunia, kita musuhnya Allah. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa apa sih tantangan terbesar? Tantangan terbesar di era yang globalisasi, era yang modern ini, itu tiap hari tantangan akan timbul, dan tiap hari tantangan itu ada di depan kita. Ketika bangun tidur, yang kita raih duluan bukan Alkitab, tetapi apa yang ada di handphone, apa yang ada di IT. Itulah tantangan sebetulnya. Sehingga ketika terbiasa menjadi gaya hidup, maka apa yang terjadi? Banyak hal yang kita lupakan ya tentang bagaimana berdoa, bagaimana menyembah dan memuji Tuhan, dan bagaimana juga merenungkan firman siang dan malam. Itulah tantangan yang saat ini terjadi. Dan tentunya kita harus pahami dan mengerti bahwa firman mengatakan di dalam Matius 7 ayat 21, bukannya orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan ya masuk dalam kerajaan surga, tetapi melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa itu kehendak Bapakku di surga? Itu sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Berarti apa yang justru yang sesuatu yang ada di depan kita itu bisa menjadi tantangan besar bagi diri kita kalau kita tidak bisa mengendalikan seperti itu Bapak ya. Betul. Baik. Lalu terkait dengan gaya hidup nih Bapak. Maksudnya kayak semacam tradisi
rakyat zaman saat ini. Iya. Ketika merayakan Natal, kalau kita lihat semua penuh dengan seperti apa ya? Ada kemewahan nih Bapak kalau Iya. kita lihat, penuh dengan kemegahan, pohon yang besar dan warna-warni, dan juga ada lampu berkelap-kelip, kado-kado di samping, dan perayaannya juga lumayan besar kalau Iya. bisa kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Jadi semakin tahun semakin besar perayaannya. Lalu bagaimana cara agar menghindari sikap konsumtif masyarakat terkait dengan perayaan Natal ini, Bapak? Baik, tadi saya sampaikan bahwa apa yang kehendak Bapa di surga, yaitu adalah teladan Yesus. Tuhan Yesus memberikan teladan dari lahir, ya, kesederhanaan bagaimana Tuhan Yesus berada di kandang domba. Perhatikan itu. Itu bukan sekadar kandang domba, ya. Tentunya banyak hal yang harus kita inspirasikan di dalam dimensi rohani, bahwa kita sudah diberikan teladan oleh Tuhan Yesus secara nyata. Bahkan teladan dari lahir sampai Tuhan Yesus disalibkan, itu nyata. Bahkan Tuhan Yesus pun menyampaikan bahwa kalau Tuhan ikut sama Tuhan Yesus untuk meletakkan kepalanya pun, dia tidak ada. Nah, oleh sebab itu mari kita pahami dan mengerti apa yang selama ini telah diteladankan Tuhan Yesus dengan kesederhanaannya, dengan segala hal yang harusnya kita teladani, seperti halnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan bahwa dia memberikan teladan untuk kita ikuti jejaknya. Apakah kita sudah mengikuti jejak Tuhan Yesus? Nah, kemewahan dan lain sebagainya Tuhan tidak ajarkan. Kesederhanaan Tuhan Yesus yang ajarkan yang luar biasa. Tuhan Yesus ingat ketika ada seorang janda tua, perempuan tua, memberikan persembahan yang dia punyanya itu saja. Maka itulah persembahan yang luar biasa, yang paling tinggi di antara persembahan yang lain. Karena dia dengan kekurangannya dia memberikannya. Nah, itulah Tuhan banyak memberikan contoh-contoh yang di Alkitab, ya. Tentunya kalau kita tidak memahami atau merenungkan firman itu, sampai kapanpun kita tidak pernah berubah. Kita tidak pernah berubah untuk mengikuti apa yang seharusnya, yaitu teladan Tuhan Yesus. Demikian. Iya, betul sekali Bapak. Jadi kayak berbagi seperti yang tadi Bapak Ya. katakan, makna dari Natal itu sendiri ya Bapak ya, berbagi. Lalu bagaimana kita bisa membawa semangat Natal ini tidak hanya di bulan Desember saja Bapak, tetapi di sepanjang hidup kita? Nah, baik. Kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, dan ketika kita sudah percaya, tentunya banyak hal yang harus kita lakukan ketika tadi saya sampaikan teladan Kristus, ya. Apa sih makna daripada teladan yang telah diberikan kepada setiap kita orang yang percaya? Apakah teladan itu diikuti atau tidak? Itu tergantung pilihan, karena Tuhan memberikan kehendak bebas pada setiap kita. Nah, teladan yang diikuti tentunya teladan Tuhan Yesus yang nyata. Bukan hanya di dalam bulan Desember saja, kita juga sadar. Bahkan juga banyak rekan-rekan kita itu seperti iman kapal selam. Jadi muncul di tiap peringatan-peringatan Natal maupun Paskah saja. Namun bukan itu yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Teladan yang nyata itu adalah bagaimana diri kita sebagai anak-anak Allah, sebagai sahabat Kristus, ya. Itu tentunya kita bisa mengekspresikan apa sih yang harus kita lakukan kehendak Bapa di surga itu, yaitu tentunya kasih yang telah diajarkan. Kasih dunia, yaitu kasih eros, filio, dan storge, itulah milik dunia. Tetapi kasih agape yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih tanpa syarat dan tanpa batas. Mari kita benar-benar memahami tentang apa yang harus kita lakukan kepada setiap orang. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan ketika kita ditempeleng pipi kanan, berikan pipi kiri, dan seterusnya. Itu menandakan bahwa hanya di dalam kekristenan mengajarkan hal-hal seperti itu. Mengasihi musuh-musuhnya. Oleh sebab itu mari kita benar-benar memahami dan mengerti apa yang harusnya dilakukan setiap orang yang percaya, yaitu meneladani Tuhan Yesus setiap saat seperti apa ketika kita merenungkan firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Baik Bapak, pertanyaan terakhir nih. Ya. Apa pesan utama Natal yang seharusnya kita refleksikan di tahun ini Bapak? Ya, pesan utama tentunya sekali lagi kembali sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita saat ini belum memahami tentang kehendak Bapa di surga, ya, jangan bilang bahwa, oh saya menyembuhkan banyak, pernah buat dalam namamu, pernah buat dalammu, menyembuhkan namamu, banyak mujizat dilakukan dalam namamu. Apa kata Yesus? Tuhan Yesus pun juga, enyahlah kau dari hadapanku, sekalian kau berbuat kejahatan. Nah, ini menyatakan bahwa jangan sampai kita itu tidak paham tentang apa sih yang harusnya kita lakukan kehidupan sehari-hari, yaitu adalah karakter Yesus yang mana Roh Kudus selalu mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan akan firman Tuhan, firman yang telah dikatakannya. Tentunya apa yang selama ini kita lakukan itu berdasarkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Ya mari kita refleksikan bukan hanya tahun ini saja, tahun ke depan dan tahun-tahun berikutnya sampai pada kesudahan setiap kita. Biarlah Tuhan terus selalu memberkati. Janji Tuhan di dalam Matius 28 ayat 20b dikatakan, ketahuilah, aku senantiasa menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus berkati. Baik Bapak, berasa di gereja nih Bapak dapat pencerahan dari Bapak hari ini, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya, sangat jelas dan sudah ada dasarnya juga. Tadi firman-firman sudah Bapak bacakan. Amin. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat terus melayani dan dapat terus mengabdikan diri kepada Tuhan. Amin. Ya. Terima kasih Bapak. Udayana. Udayana.